Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadarda Safitri dengan NIM 23650026. Di video kali ini saya akan mereview materi ke-6 dengan judul Mekanisme Pembuktian Perkara Cybercrime. Capaian pembelajaran yang pertama, memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia. Yang kedua, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional vs elektronik. Yang ketiga, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik. Yang keempat, mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Lanjut, memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia. Bagaimana pembuktian perkara cybercrime dilakukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama terkait penggunaan alat bukti elektronik. Pembahasan diawali dengan pencapaian pembelajaran yang menekankan pemahaman sistem pembuktian pidana, perbedaan alat bukti konvensional dan elektronik, syarat sah alat bukti elektronik, serta tantangan pembuktian kejahatan cyber. Lanjut, dilema internet, manfaat vs kejahatan. Internet merupakan pedang bermata dua karena di satu sisi memberikan kemudahan akses informasi dan mendorong pertumbuhan bisnis online. Bahkan memungkinkan pelaku usaha luar negeri menjangkau pasar Indonesia. Namun di sisi lain, internet juga menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan antisosial dan kejahatan elektronik. Secara global, statistik menunjukkan tren peningkatan cybercrime yang bersifat lintas negara, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam pengawasan dan penegakan hukum. Lanjut, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional vs elektronik. Alat bukti konvensional umumnya berbentuk fisik seperti surat, dokumen, kertas, dan benda nyata, sehingga lebih mudah dikenali wujudnya dan relatif stabil. Sebaliknya, alat bukti elektronik berbentuk digital, seperti email, rekaman digital, log system, dan data komputer yang bersifat tidak kasat mata, mudah disalin, diubah, dan atau dihapus. Oleh karena itu, alat bukti elektronik memerlukan prosedur khusus untuk menjamin keaslian, keutuhan, dan keabsahannya, termaksud penggunaan sistem elektronik yang andal serta dukungan digital forensik dalam proses pembuktian. Lanjut, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam proses peradilan apabila memenuhi persyaratan material, yaitu dihasilkan dan dikelola melalui sistem elektronik yang andal dan aman. Informasi atau dokumen elektronik tersebut harus utuh, autentik, dapat diakses dan dapat ditampilkan kembali, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, proses perolehan dan pengelolaannya harus menjamin keaslian dan keutuhan data, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap validitas alat bukti di persidangan. Lanjut, mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cyber. Pembuktian perkara cyber menghadapi berbagai tantangan karena alat bukti elektronik bersifat mudah diubah, disalin, atau dihapus, serta seringkali melibatkan anonimitas pelaku dan penggunaan server di luar negeri. Selain itu, perbedaan yurisdiksi, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, serta ketergantungan pada digital forensik menjadi hambatan utama dalam memastikan keaslian dan keabsahan alat bukti di persidangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi ke-6. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.